Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku sekalian, kita ketemu lagi pada mata kuliah elemen mesin 2 pada tema disc brake diberikan pada semester 4 di Prodi Teknik Mesin Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Hal ini disampaikan dalam bentuk daring. Bagaimana cara kerjanya dari rem itu? Cara kerja dari rem adalah membangkitkan gesekan yang berasal dari panas yang menyerap energi kinetik dari mobil. Baiklah, kita tertuju pada materi disc brake, di mana kita harus mengetahui perbedaan antara drum brake atau istilah yang lebih populer kita kenal dengan rem tromol, dan disc brake dalam istilah yang populer kita kenal dengan rem cakram. Sekaligus pada aplikasinya, baik ini pada kendaraan sepeda motor, kendaraan pada sepeda engkol, kendaraan pada mobil, atau jenis kendaraan yang lainnya. Kita lanjutkan mahasiswaku sekalian bahwa adanya pemakaian disc brake, yaitu yang pertama pada kendaraan sepeda motor, ini yang lazim digunakan pada rem depan, tetapi sekarang perkembangan juga digunakan pada rem belakang. Yang kedua, ini dipakai pada sepeda engkol, yang lazim dipakai untuk rem belakang, tetapi juga banyak juga yang menggunakan rem depan. Yang berikutnya pada mobil. Kalau pada mobil, tipe-tipe yang terdahulu pemakaian ini terletak pada rem depan, rem belakang masih memakai rem tromol. Kemudian perkembangan yang sekarang juga banyak sekali mobil-mobil yang dimana rem depannya maupun rem belakangnya ini memakai dari disc brake. Pemakaian yang lain itu juga pemakaian pada skuter untuk anak-anak kecil. Kemudian kalau kita perhatikan dari diagram aplikasinya untuk disc brake, ini kita ambil contoh salah satu bentuk bahwa ada pemakaian yang untuk rem depan, khusus pemakaian daripada disc brake. Kemudian yang rem belakang ini juga rata-rata masih memakai drum brake atau rem tromol. Di sini yang pertama adanya power brake booster. Pemakaian power brake booster ini untuk meringankan daripada injakan pedal kaki kita. Booster rem ini itu dengan memakai gaya pneumatis. Yang kedua, tenaga itu akan disalurkan ke master silinder atau istilahnya master pusat. Dari master pusat ini adanya reservoir tank yang berisi dari minyak. Dari master silinder ini akan dibagi menjadi sirkuit di wilayah depan dan sirkuit di wilayah rem belakang. Ada yang sirkuitnya ini berbentuk seri, ada yang sirkuitnya ini berbentuk paralel, dan juga ada sirkuitnya ini yang berbentuk diagonal. Kemudian dari sini itu ada kombinasi valve ini dipakai untuk silinder master di wilayah depan. Kemudian juga ada
silinder roda rear hydraulic control unit ini yang dipakai untuk di wilayah belakang. Selanjutnya kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengereman secara umum, yaitu yang pertama jumlah roda yang direm, yang kedua berat dari kendaraan, yang berikutnya jenis dari material yang bergesekan atau material dari kanvas remnya. Selanjutnya adanya area permukaan material dari yang bergesekan tersebut. Yang berikutnya ukuran cakramnya atau tromolnya. Yang berikutnya adanya traksi atau cengkeraman dari bannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengereman yang lain yaitu adanya permukaan dari jalan. Berikutnya adanya muatan dari kendaraan tersebut. Adanya kemiringan atau penurunan jalan yang dilalui kendaraan tersebut. Kemudian adanya engine brake. Yang berikutnya tekanan yang diberikan pada sistem rem tersebut. Mahasiswaku sekalian, inilah dari bentuk rakitan dari rem yang ada di kendaraan mobil R4 roda 4. Yang pertama adanya pedal rem, yang berikutnya disusul adanya booster rem, adanya master cylinder, kemudian adanya saluran fluida, yang berikutnya adanya handrem, yang di sini adanya line pemipaan yang dipakai untuk rem belakang, yang berikutnya adanya rakitan rem belakang. Rakitan rem belakang ini yang posisi pada gambar ini adalah memakai disc brake. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari desain khusus dari disc brake, yang mana di sini adanya pipa yang berisi fluida rem, kemudian di sini adanya silinder roda, kemudian di sini adanya cakram atau kaliper, disusul adanya dispet warna coklat, kemudian yang ini disnya piringan. Yang berikutnya adanya skrup untuk membleeding, untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam sistem tersebut, agar tidak ada udara sama sekali yang ada di dalam sistem dari rem ini. Oke, kita lanjutkan. Mahasiswa sekalian, kita tertuju pada suatu kaliper atau cakram. Yang pertama di sini adanya outer shoe atau dispetnya yang di sisi luar. Perlu kita ketahui di sini ada indikatornya. Nah, indikator ini ada yang berbentuk segitiga berasal dari plat. Manakala dispet ini sudah tipis, maka di sini juga ada indikator. Maka indikator itu akan menunjukkan semakin mepet dengan akhir daripada posisi kampas. Ketika ini sudah mepet dengan disnya,
maka akan tersentuh indikator yang terbuat dari plat itu, maka selanjutnya indikator disalurkan ke lampu yang ada di dashboard, maka dashboard itu akan menyala, yang menunjukkan bahwa dispatchnya dalam posisi yang sudah tipis dan harus diganti. Yang berikutnya ini adanya inner sur, yaitu dispatch di wilayah dalam, adanya dashboard. Dashboard ini sebagai penutup debu. Kita ketahui bahwa sistem ini tidak boleh sama sekali adanya debu, sehingga perlu ditutupi dengan dashboard. Piston dalam hal ini yang berfungsi sebagai tenaga tekan dari fluida rem tersebut. Adanya piston seal yang berfungsi mencegah kebocoran, di samping mereka mengembalikan daya tekan setelah dipakai, maka posisi daripada dispatch ini akan kembali ke sikap semula, tidak pada posisi penekanan. Di sini adanya kalipernya atau kaliper SC atau kaliper housingnya. Selanjutnya adanya pin berbentuk baut, juga ada penyambungnya berbentuk isolator. Perlu kita ketahui bahwa kaliper ini terpasang, ada yang memakai fixed set type, ada yang memakai fixed type. Berikutnya adanya pad disc brake. Kita ketahui padnya daripada rem cakram itu berbentuk demikian. Jadi ada materialnya besi, kemudian ada materialnya dari padnya ini yang berasal dari asbestos, ada yang metalik, ada yang semi metalik, ada yang dari organik. Ini material-material bahan baku yang dipakai untuk kanvas rem model disc brake ini. Yang perlu kita ketahui bahwa material-material yang di sini ini adalah material-material yang berbahaya. Oleh karena itu ketika mengadakan servis perbaikan, maka kita harus pada posisi hidung kita yang tertutup. Artinya keselamatan dari kita sebagai pekerja harus terjamin. Oleh karena itu APD mutlak dipakai. Bahasan selanjutnya kita ketahui bahwa di sini rangkaian dari rem cakramnya, kemudian di sini rotornya atau disknya. Gambar ini menunjukkan bahwa begitu mapannya, begitu kuatnya rangkaian sistem rem dari depan, yang kemudian di sisi luar di sini terpasang roda dari suatu kendaraan. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan dari cairan rem atau fluida. Hal ini kita jangan sekali-kali menamakan dengan minyak rem, karena sifat daripada minyak itu tidak bisa menyerap air. Perlu kita ketahui bahwa brake fluid ini bisa menyerap air atau bisa menyatu dengan air. Ada 3 material yang dipakai secara umum tersebut, yaitu adanya dot 3, dot 4, dan dot 5. Di mana dot 3 dan dot 4 ini memakai bahan baku dari glikol bis, yang mana kedua-duanya bisa menyerap dari air. Sedangkan dot 5 pada pemakaian khusus ini bahan baku daripada fluida rem tersebut memakai bahan baku dari silikon yang sifatnya tidak bisa menyerap air. Mahasiswaku sekalian, Anda sebagai calon sarjana
paling tidak harus bisa mengetahui perhitungan-perhitungan yang ada pada disc brake. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui berapa besarnya gaya pedal yang terdapat di injakan kaki ini dengan rumus K sama dengan A dibagi dengan B, di mana A itu merupakan jarak pedal dengan tumpuan yang ini posisinya. Jadi jarak pedal dengan tumpuan. Karena kita ketahui bahwa ada yang tipe tegak lurus, ada yang tipe gantung pemakaiannya pada kendaraan. Tetapi kalau A yang model di sini tipe gantung ini yang A, kemudian yang B yaitu merupakan jarak push-rodnya. Jadi push-rod yang menekan daripada silinder master ini, di sini ada toraknya, jadi ini ada push-rodnya, tuasnya antara push-rod dengan pusat tumpuan di sini. Kalau gambar yang model penekanannya tegak lurus antara ini sampai dengan tumpuan. Yang berikutnya yaitu adanya gaya yang dihasilkan oleh pedal rem tersebut. Jadi FK, berapa sih besarnya gaya tersebut? Maka besarnya gaya itu adanya F dikalikan A per B. Yang berikutnya adanya harus kita ketahui PE. PE tekanan hidrolik yang dibangkitkan oleh master silinder di sini, yaitu dengan rumus FK dibagi dengan luasan dari master silinder itu sendiri dikalikan dengan diameter master silinder kuadrat. Ini luasnya. Yang berikutnya kita harus mengetahui berapa gaya gesek pada pengereman tersebut. Jadi yang terjadi pada dispadnya, yaitu adanya mu kali Fp, di mana besarnya mu itu adalah koefisien gesek dari material tersebut yang sudah diketahui. Kemudian besarnya Fp merupakan perkalian dari PE, yang mana ini nilainya PE, dikalikan dengan 0,785, ini artinya V per 4 D kuadrat, di mana D1 itu adalah besarnya silinder roda, diameternya dari silinder roda yang terpasang di rem tersebut. Kemudian kita ketahui bahwa EP ini dalam satuan kilogram Fos, D1 dalam sentimeter, kemudian PE satuannya karena ini tekanan maka kilogram per sentimeter persegi. Demikian anak-anakku harus bisa menghitung perhitungan dasar dari disc brake ini. Demikian mahasiswaku sekalian, bahwa akhir pertemuan ini untuk pembelajaran daring asinkron kita sudah selesai. Berikutnya kita tempuh sisa perkuliahan pada materi elemen mesin 2 ini dengan pertemuan sinkron memakai aplikasi Google Meet. Selanjutnya kita ikuti tugas-tugas yang ada dan siapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Akhir kata, tetap semangat berjuang, teguh dalam berpendirian, bersabar dalam menghadapi hidup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.